Yohanes pasal 6, hari Minggu, tanggal 4 Januari 2026. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Kita lihat di Yohanes pasal ini, Yesus berangkat lagi ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Nah, di seberang danau Galilea itu orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, pasti ada tujuan, ada alasan kenapa orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, ternyata di sini dikatakan bahwa karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan Yesus terhadap orang-orang sakit. Mujizat menarik banyak orang untuk berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mungkin ada yang mau mendapatkan mujizat itu sendiri atau cuma tertarik karena mau melihat bagaimana itu mujizat yang Tuhan Yesus mau adakan. Ayat 3, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah, Yesus melihat banyaknya orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, dia datang berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jadi Filipus ini adalah salah seorang dari muridnya. Yesus bertanya kepada dia karena melihat banyaknya orang yang mengikuti dia, dan di dalam hati Yesus pastinya ada belas kasihan. Mereka butuh makanan. Jadi kita baca baik-baik, pertanyaan Yesus kepada Filipus adalah, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Yang Yesus tanyakan adalah tempat menjual roti, tempat di mana bisa membeli roti supaya orang yang berbondong-bondong ini dapat makan. Ayat 6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, karena ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus sudah tahu sendiri apa yang dia mau lakukan, tetapi ternyata kali ini dia mau mencobai Filipus. Apa yang akan dijawab Filipus dengan pertanyaannya ini? Nah, ayat 7, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Filipus ditanya tempat beli roti, yang dia jawab bahwa roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Jadi dia sudah hitung-hitung seberapa banyak biaya uang yang akan dikeluarkan untuk membeli roti untuk orang sebanyak itu. Nah, bahkan 200 dinar pun tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing hanya mendapat sepotong kecil saja. Jadi Filipus ditanya tempat, dia jawab tentang biaya, tentang uang. Nah, seperti Filipus ya, kadang-kadang kita ditanya sesuatu, jawabnya lain. Padahal jelas sekali pertanyaannya. Coba lihat di dalam diri kita sendiri. Saya kadang banyak kali ditanya yang lain, saya seperti Filipus. Misalnya apa ya, anak saya tanya, "Mama taruh di mana gula?" Saya jawab,
gula sudah habis, perlu dibeli lagi. Misalnya seperti itu. Padahal cuman tanya di mana gula, di mana tempatnya. Nah, jadi Tuhan Yesus mau ngajar kita di sini untuk menjawab apa yang ditanyakan, bukan menjawab yang lain. Filipus sudah langsung menjawab kekhawatirannya, bagaimana mungkin bisa melakukan memberi makan kepada orang sebanyak itu. Uang 200 dinar pun dikeluarkan gak akan cukup untuk membelikan roti. Nah, ini yang terjadi, kadang kita khawatir dengan keadaan yang ada karena kita sudah hitung berapa biaya yang akan dikeluarkan. Itu yang kita hitung-hitung dulu. Padahal Yesus cuma tanya di mana tempatnya membeli roti. Nah, firman Tuhan ini menolong saya untuk belajar menjawab seperti apa yang ditanyakan, bukan jawaban yang di dalam pikiran saya sudah lebih dahulu mengkhawatirkan, dan itu yang dipakai menjawab seperti Filipus. Jadi murid Tuhan Yesus pun bertindak dan menjawab seperti saya dan mungkin saudara juga dulu. Nah, kita belajar untuk belajar seperti Yesus menjawab dengan benar apa yang ditanyakan, atau ada waktu juga Yesus tidak menjawab. Ayat yang ke-8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi murid yang lain adalah Andreas, saudaranya Simon Petrus. Nah, dia berkata kepada Yesus, Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Jadi dia berusaha mencari sekiranya ada di antara orang banyak itu yang punya roti dan ikan, dan ternyata dia temukan ada seorang anak yang punya. Tetapi dia pun berkata, apa artinya untuk orang sebanyak ini? Mereka melihat fakta. Ini Andreas melihat tidak akan mungkin, apalah artinya roti 5 jelai dan 2 ikan itu. Nah, reaksi Yesus setelah mendapat pernyataan dari Andreas, ayat 10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Yesus menyuruh orang duduk. Kalau orang duduk, orang sudah mulai lebih tenang. Jadi kalau duduk, dan nanti dijelaskan baik-baik, orang akan lebih tenang. Mungkin yang sudah kelaparan, kerasa krusuk, tidak tahu beli makanan di mana, mereka diminta Tuhan Yesus melalui murid-muridnya untuk disuruh duduk. Nah, itu yang Tuhan Yesus lakukan setelah mendengar pernyataan dari Andreas. Lalu kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Jadi murid-muridnya taat, mereka menyuruh laki-laki, orang-orang itu, jadi yang dihitung cuma laki-laki, kira-kira 5.000 banyaknya, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Apa yang Yesus lakukan dengan yang ada saat itu? Mereka, murid-muridnya, tidak pergi mencari di mana tempat roti ada, seperti pertanyaan Yesus, karena hanya mau mencobai Filipus bagaimana jawabannya. Tetapi Yesus memegang apa yang ada saat itu. Yang ada adalah yang Andreas beritahukan kepada dia, 5 jelai roti dan 2 ekor ikan. Yesus pakai apa yang ada. Yesus tidak pergi suruh muridnya pergi cari di semua toko, kumpulkan semua roti, kumpulkan semua ikan yang ada di semua warung atau toko yang terdekat. Karena 5.000 orang laki-laki dan perempuan dan anak-anak, mungkin di satu warung kecil gak cukup itu. Jadi perlu keliling, murid-muridnya ada rasul-rasul yang bersama dia ada 12 orang, terus murid yang lain mungkin bisa disebar ke seluruh penjuru untuk mencari roti.
dan ikan untuk dimakan. Tapi Yesus tidak melakukan demikian. Tindakan Yesus adalah dengan apa yang ada saat itu, yang Andreas dapatkan dari seorang anak. Dan yang Yesus lakukan, mengambil roti, mengucap syukur. Dia mengucap syukur, kemudian membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Dan juga ikan-ikan yang ada dilakukan yang sama, mengucap syukur dan kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang yang sudah didudukkan tadi dengan tenang. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Semua orang kenyang. Setelah mereka kenyang, orang semuanya sudah cukup apa yang mereka butuhkan. Yesus minta kepada murid-muridnya mengumpulkan potongan-potongan yang lebih. Ini kata Yesus di sini lebih. Kita biasanya bilang, oh yang sisa di sana itu masih banyak sisa. Yesus pakai kata yang manis, kata surga, bahasa surga di sini. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Yesus memilih pemakaian kata yang selalu manis. Dalam hal ini dipakai kata lebih. Kita betapa seringnya kalau kita ada acara-acara di rumah atau mungkin makan sehari-hari, masih ada yang sisa itu di sana. masih ada yang sisa. Kita bisa belajar kata Yesus kali ini, ada yang lebih. Yang lebih bisa kita simpan lagi, bisa dimakan untuk yang berikutnya, jadi tidak membuang-buang makanan. Ayat 14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Orang-orang yang melihat mujizat masih mengira Yesus adalah nabi, bahkan bilang, "Oh iya benar, ini benar-benar nabi," karena ada yang nabi palsu. Nah, nabi benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Padahal saat itu sudah ada di depan mereka Yesus, sudah mengadakan mujizat. Tapi dalam pikiran mereka masih berkata bahwa dia benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Tapi mereka sendiri yang akan menyaksikan nanti dalam perjalanannya bahwa Yesus adalah anak Allah, bukan seorang nabi. Ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus setelah mengadakan mujizat, dia tidak tinggal di situ. Wah, senang mendengar puji-pujian orang, karena pasti banyak sekali yang memberikan pujian kepada Yesus bahwa wow, dia hebat, dia bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki dan banyak lagi perempuan dan anak-anak. Senang, dia tidak tinggal memasang telinganya mendengar pujian. Nah, begitu seringnya kita senang ya sebagai manusia dipuji, tetapi Yesus di sini dia tidak tinggal untuk mendapatkan pujian, tetapi dia tahu bahwa mereka mau memaksa dia menjadikan dia raja, sehingga dia pergi menyingkir ke gunung dan ditekankan di sini seorang diri. Dan kebiasaan Yesus saat dia pergi seorang diri, dia pasti pergi mencari wajah Bapanya. Dia pergi berdoa, pastinya pergi bersyukur kepada Bapanya yang telah menunjukkan kebesarannya melalui 5 roti dan 2 ikan. Dia kembalikan segala pujian, syukur dan hormat kepada Bapanya. Perikop berikut, Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Jadi tadi di perikop pertama Yesus naik menyingkir seorang diri ke gunung, murid-muridnya tinggal di situ. Nah, hari sudah mulai gelap, Yesus belum mulai datang, tapi di situ murid-muridnya
mau menyeberang ke Kapernaum. Mereka naik ke perahu, tidak ada Yesus bersama mereka saat itu. Jadi ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Di awal mereka ketakutan melihat ada yang berjalan di atas air. Mereka pastinya nggak tahu itu kalau Yesus, sehingga mereka ketakutan. Kalau tahu itu Yesus, pasti mereka tidak akan takut. Tetapi Yesus yang memberitahu di ayat 20. Ia berkata, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau akhirnya menaikkan Yesus ke dalam perahu, dan saat ada Yesus dalam perahu, seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Ini menurut yang dituliskan Yohanes, ada sepertinya percepatan perahu murid segera sampai di tempat yang dituju. Mereka tidak perlu mendayung lagi setelah ada Yesus bersama-sama di dalam perahu dengan mereka. Setelah mereka membuat ketakutan mereka lenyap, setelah Yesus berkata bahwa "Aku ini, jangan takut." Yesus mau datang hari ini untuk berkata kepada saya dan saudara, kepada kita semua, "Aku ini, jangan takut." Yesus mungkin tidak ada dalam perahu bersama kita, tetapi dia berjalan untuk mendekati perahu kita, untuk masuk bersama-sama kita, menolong kita. Nah, mungkin kita ketakutan, mungkin kita seperti murid-murid Yesus, tetapi Yesus mau berkata, "Aku ini, jangan takut." Supaya kita membuka pintu hati kita untuk terus menerima Yesus, mempercayai dia ada bersama dengan kita, dan dia yang akan menolong kita untuk perahu kita mau mengarah kemana, ke tempat mana kita tuju. Tuhan yang sanggup membuat perahu kita juga bisa seketika sampai ke pantai yang kita tuju. Nah, kalau sendirian murid-muridnya, mereka saja yang mendayung, pastinya dengan situasi ada laut bergelora, angin kencang, itu tidak akan mudah untuk mendayung perahunya. Tetapi bersama dengan Yesus, ternyata perahu itu bisa sampai seketika. Kita percaya, mengaminkan firman ini, karena firman Tuhan itu berkuasa, bahwa apa yang kita ke arah tujuan yang Tuhan mau bawa kita hari ini, dia yang akan menolong kita untuk sampai di pantai yang kita tuju. Seperti yang dialami murid-muridnya. Berikut orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Jadi orang banyak yang habis makan itu, banyak ribuan orang yang habis makan, mereka masih tinggal ternyata di seberang. Dan mereka lihat tidak ada lagi perahu yang satu-satunya ada, dan mereka tahu bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu bersama murid-muridnya. Nah, tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Maaf. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Mereka belum puas dengan Yesus. Mereka berusaha lagi untuk pergi mencari Yesus. Mereka ambil juga perahu dan berangkat ke Kapernaum mencari Yesus. Karena murid-murid Yesus tadi berangkat menyeberang ke Kapernaum. Perikop yang berikut, roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Jadi mereka mencari Yesus dan mereka menemukan Yesus, menemukan di seberang, yaitu di Kapernaum.
Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus masuk ke poin inti bahwa mereka mencari Yesus bukan karena melihat tanda-tanda, tetapi karena mereka sudah makan roti dan kenyang, makan roti gratis dan bisa kenyang. Dan di sini yang Yesus katakan, kamu mencari aku hanya karena kamu telah makan roti dan telah kenyang. Ayat 27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Manusia sibuk mencari makanan yang dapat binasa, bekerja siang dan malam untuk makanan yang akan binasa. Nah, Yesus mau supaya kita mencari makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, dan makanan itu yang akan diberikan Anak Manusia kepada mereka. Nah, Yesus sudah menyatakan di sini, dia Anak Manusia, dia bukan nabi, sebab dialah yang telah disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepadanya, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah ini ditanya oleh mereka, apakah yang harus kami perbuat? Nah, dalam pikiran mereka pekerjaan itu adalah ya pergi mungkin nyangkul, pergi jualan di toko, pergi di kantor, atau apa saja pekerjaan yang ada. Tetapi Yesus memberitahu di sini pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Ternyata pekerjaan yang dikehendaki Allah dalam hidup kita adalah mempercayai Dia yang telah diutus Allah, yaitu Yesus yang telah diutus oleh Allah. Inilah pekerjaan yang dikehendakinya. Nah, saat kita percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah, kita percaya kepada pengajaran-pengajarannya, kepada Injil yang Dia sampaikan, kepada perintah-perintahnya. Nah, inilah pekerjaan yang Allah kehendaki. Kita akan menuruti, kita taat kepada perintahnya, kita taat kepada pengajarannya, kita taat kepada teladan-teladannya, keteladanannya, dan itulah yang dikatakan kita melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ayat 30, "Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" Nah, mereka masih minta tanda. Pekerjaan apa yang dilakukan Yesus? "Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun," seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Mereka tahu bahwa nenek moyang mereka dulu di padang gurun diberi manna dari surga oleh Tuhan. Ayat 32, "Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga." Jadi Yesus menekankan bukan Musa yang memberikan itu, tetapi Bapakku yang memberikannya, memberikan roti dari surga kepada nenek moyang mereka. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku. Sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang.
Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus jelas-jelas mengatakan kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus menggambarkan tubuhnya yang nantinya tercabik, yang mati untuk kita, yang dihancurkan untuk setiap orang yang mau untuk percaya kepadanya, untuk seluruh isi dunia. Nah, pilihan ada pada orang, pada setiap orang, apakah mau mempercayai Dia, mau untuk datang kepada Dia, yaitu roti hidup itu. Nah, sekarang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya digambarkan dengan roti perjamuan, minum anggur ini yang tidak haus lagi. Ini adalah darah Yesus yang memberikan kehidupan, dan dikatakan bahwa siapa yang datang kepadanya tidak akan lapar lagi, dan yang percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Tetapi ya di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Nah, kita bersyukur bahwa hari ini sekalipun kita tidak melihat langsung Yesus, tidak mendengar langsung Yesus berkata-kata, tetapi firman-Nya yang kita imani, firman yang kita baca hari ini dan kita baca setiap hari, firman itulah yang memberi kesaksian tentang Yesus. Dan saat kita mau mempercayai itu, kita dikatakan tidak akan haus lagi, tidak akan lapar lagi, dan kita akan memperoleh hidup dan hidup yang kekal. Ayat yang ke-41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Mereka tahu Yesus ini anaknya Yusuf, anak tukang kayu. Kenapa Dia berani-beraninya berkata bahwa Ia telah turun dari sorga?" Mereka tahu ibu bapanya Maria dan Yusuf. Nah, Yesus hanya menjawab kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Mereka tidak mengerti bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang datang untuk menyelamatkan mereka. Ayat 44, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Pernyataan Yesus di sini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Dia jikalau orang itu tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Dia. Dan orang yang ditarik itu akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kalau kita mau mendekat dan mau percaya kepada roti hidup, air hidup itu hanya karena Bapa yang sudah menarik kita. Bapa yang sudah mengutus Yesus, yang menarik kita, memanggil kita untuk mempercayai Dia. Tetapi kan pilihan ada pada setiap orang. Bapa yang mengutus Yesus tidak memaksa, Dia menarik, memanggil kita, tetapi pilihan apakah kita mau untuk datang kepadanya atau tidak. Pilihan itu ada pada kita dan tidak dipaksakan. Ayat 45 ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, "Dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya,
Ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi saat kita mau mempercayai Dia, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ini yang Tuhan Yesus sudah sampaikan di ayat sebelumnya juga, di ayat 40, yaitu kehendak Bapa supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal. Nah, kita coba lihat hidup yang kekal itu seperti apa. Ada di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah kehidupan yang kekal. Kita mengenal Allah yang benar, yaitu Bapa, dan Yesus Kristus yang telah diutusnya. Dan kalau kita kenal, kita percaya, kita mengikuti perintahnya. Di firman lainnya kita sudah baca sebelumnya bagaimana dikatakan, marilah kita sungguh-sungguh mengenal Allah dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Dia. Supaya saat kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh mempercayai Dia, kita mempunyai hidup yang kekal. Ayat 48, akulah roti hidup. Dia tekankan lagi di satu ayat ini, akulah roti hidup. Singkat tetapi punya makna. Dia adalah roti hidup yang barang siapa datang kepada Dia, makan roti hidup itu, mempercayai roti hidup itu, tidak akan mati di dalam kebinasaan, tetapi mempunyai hidup yang kekal. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadaku, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ya, jadi pastinya pikiran logis orang Yahudi yang pikir, bagaimana mungkin ini daging orang di depan mereka itu Yesus mau diberikan untuk kita makan. Nah, mereka tidak melihat jauh ke depan bagaimana Yesus nantinya akan menyerahkan hidupnya, menyerahkan tubuhnya yang Yesus gambarkan sebagai daging ini saat berbicara. Tapi pikiran mereka masih tertutup, tidak mengerti dan tidak tahu apa maksud Yesus, sehingga mereka cuma berpikir bahwa tidak, bagaimana mungkin dagingnya itu, tubuhnya akan diberikan kepada kita untuk dimakan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Yang artinya mempercayai anak manusia yang kita hari-hari ini di dalam kepercayaan kita kepada Dia, mengingat akan semua kasih-Nya kepada kita saat kita mengambil roti perjamuan dan anggur perjamuan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ya, ini pernyataan Tuhan betul untuk manusia yang mendengar saat itu, yaitu orang-orang Yahudi. Tidak mudah untuk mereka mengerti karena penglihatan mereka hanya yang di depan mata saat itu. Kok mau makan dagingnya, mau minum darahnya, bagaimana bisa tinggal di dalam dia? Tetapi inilah yang Yesus sudah sampaikan sebelum dia disalibkan, sebelum dia mati. Semua dia sudah sampaikan terlebih dahulu. Dan yang dia katakan, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ayat 58.
Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Hidup dalam kekekalan bersama Yesus saat mempercayai, menerima Dia. Makan roti yaitu gambaran tubuh Yesus, itulah yang membuat kita hidup selama-lamanya, karena memakan roti perjamuan itu mempercayai bahwa itu simbol dari tubuh Yesus, dan anggur adalah simbol dari darah Yesus yang mati menggantikan kita sebagai orang yang mempercayai Dia di kayu salib, menggantikan kita yang harusnya mati karena dosa-dosa kita. Nah, saat kita percaya Dia, kita makan roti perjamuan, kita minum anggur perjamuan, kita mempercaya itu adalah gambaran kepercayaan kita kepada Dia, mempercayai Dia. Ini janjinya, Ia akan hidup selama-lamanya. Ayat 59, semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika Ia mengajar di rumah ibadat. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Yesus tahu segala sesuatu. Dan di sini setelah murid-muridnya mendengar, jadi ini banyak murid yang lain selain dari murid yang 12 orang itu ya, yang rasul. Dan saat mereka mendengar semua yang diajarkan Yesus di rumah ibadah di Kapernaum itu, mereka yang berkata sendiri, perkataan Yesus ini keras, tidak mungkin kita sanggup mendengarkannya ya, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dan Yesus tahu apa isi hati mereka yang bersungut-sungut, sehingga Yesus menyampaikan perkataan, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Perkataan-perkataan yang kebenaran Yesus bisa menggoncangkan iman. Wah, harus sangkal diri, harus pikul salib, perlu ini dan itu. Nah, kadang itu yang membuat iman goncang dan lebih memilih yang enak-enak saja. Jadi ini murid Yesus ada yang mengundurkan diri di Galilea karena mereka mendengar perkataan yang menurut mereka keras. Nah, mungkin kalau kita dikatakan ampuni sesamamu yang menyakiti, nah itu bisa menggoncangkan juga, kenapa saya harus ngampunin padahal dia sudah terlalu menyakiti saya. Perkataan yang menggoncangkan iman kita. Tuhan Yesus mau supaya iman kita tidak tergoncang, dan kiranya iman Yesus yang sudah terlebih dahulu tidak tergoncang dengan semua yang dihadapinya di bumi, memberikan kekuatan kepada iman kita supaya iman kita tidak tergoncang, terus melekat erat kepada Dia, mempercayai Dia di dalam kehidupan kita. Rohlah yang memberi hidup, Roh Yesus yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita, jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Cuma kadang kita melihat yang fakta-fakta yang ada, mendengar kata-kata yang disampaikan orang atau berita-berita itu yang bisa menggoncangkan. Nah, Tuhan mau supaya roh kita semakin dikuatkan dengan firman Tuhan, pegang janji Tuhan, firman-Nya ya dan amin. Kalau kita percaya kepada Dia, roti hidup itu, air hidup, maka kita tidak akan binasa, kita akan hidup selama-lamanya. Supaya perkataannya itu yang dikatakan kepada kita, yang adalah roh dan hidup, hidup di dalam hati kita. Terus kita perkatakan berulang-ulang, mempercayai Dia. Karena yang dikatakan di sini ayat 64, di antaramu ada yang tidak percaya. Kalau tidak percaya itu yang bisa menggoncangkan iman.
Bagaimana supaya tetap percaya? Tetap baca firman Tuhan, dengar, renungkan terus-menerus, percaya, takut akan Dia, takut akan Tuhan dengan kebenaran firman-Nya, dan yang terutama sesudahnya adalah menjadi pelaku firman. Supaya bisa menjadi pelaku firman, kita perlu berulang-ulang memperkatakan, merenungkan apa kebenaran firman-Nya. Kita mari perkatakan, Yesus adalah roti hidup. Kalau aku datang kepadanya, aku tidak akan lapar lagi. Dan kalau aku percaya kepadanya, aku tidak akan haus lagi. Aku diselamatkan. Semua firman-firman Tuhan, daripada kita mengulang-ulang mungkin kata-kata orang kepada kita yang menyakitkan hati, cuma itu yang kita cerita lagi ke orang lain. Baik kita berbicara ke orang lain, memperkatakan firman iman kita. Kita mau perkatakan bahwa Yesus yang dulu memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan, Yesus sanggup memenuhi juga kebutuhanku hari ini. Apa yang aku butuhkan hari ini, Tuhan Yesus sanggup. Yang penting aku mau percaya kepada Dia dan melakukan perintahnya. Ayat yang ke-65, lalu Ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Diulang di ayat yang 44 tadi. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Ayat 65 ini dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Tuhan mengaruniakan kepada kita untuk bisa datang kepada Yesus, tetapi maukah kita menyambut karunia itu? Yesus memanggil kita, Bapa memanggil kita untuk datang kepada Dia. Dia sudah menyerahkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus sudah mati untuk kita. Mau enggak kita datang kepada Dia? Karunia-Nya sudah ada, tetapi apakah kita mau mempercayai Dia? Ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Saat mendengar perkataan-perkataan yang keras, pengajaran Yesus yang keras, iman murid-muridnya sendiri pun tergoncangkan. Iman murid-murid yang sudah dekat dengan Yesus, melihat langsung Yesus, mendengar langsung, melihat mengadakan mujizat, tetapi mereka pun mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Kiranya Bapa terus mengaruniakan kepada kita untuk terus berdiri teguh, iman percaya, sekalipun ada goncangan-goncangan, tetapi kita percaya bahwa unshakable itu tidak akan tergoncangkan saat kita mempercayai Yesus. Imannya ada di dalam kita yang menolong kita untuk berdiri teguh, tidak tergoncang iman kita oleh situasi, oleh kata-kata orang, tetapi berdiri teguh, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia dan mempercayai Dia. Terus memperkatakan kebenaran-kebenarannya, supaya bukan kebenaran-kebenaran dunia yang akhirnya lebih banyak kita pikirkan. Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jadi masih ada 12 orang ini gak pergi. Nah Yesus tantang mereka, apakah kamu tidak mau pergi juga? Karena yang lain-lain banyak muridnya sudah mengundurkan diri. Nah jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Yesus tahu bahwa salah seorang di antara muridnya itu adalah iblis. Hatinya dirasuki oleh iblis. Dan Yesus mencoba untuk menyelamatkannya. Yesus mencoba, nantinya kita bisa lihat bagaimana dia masih membasuh kaki Yudas, memberikan roti, makan seperjamuan sebelum dia diserahkan. Tetapi kesempatan itu
Yudas tidak pakai. Nah, kita mengucap syukur untuk kebenaran firman hari ini, bahwa sekalipun banyak yang mengundurkan diri karena pengajaran-pengajaran Yesus yang keras, tetapi biarlah kita terus seperti murid-murid yang lain yang Yesus katakan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tetapi Simon Petrus yang berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Karena satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup hanyalah Bapa, yaitu Yesus. Hanya Yesus yang sudah diutus oleh Bapanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih. Shalom.